Ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Ekowisata biasanya merupakan perjalanan ke tempat-tempat di mana flora, fauna, dan warisan budaya adalah atraksi utamanya. Salah satu tujuannya adalah memberikan wawasan bagi wisatawan akan kegiatan manusia terhadap lingkungan, serta menumbuhkan penghargaan yang lebih besar terhadap habitat alam sekitar. Pada awalnya, ekowisata dijalankan dengan cara membawa wisatawan ke objek wisata alam yang eksotis dengan cara ramah lingkungan. Di Indonesia, kegiatan ekowisata mulai dirasakan pada pertengahan 1980-an. Di mana saja ekowisata yang ada di Indonesia? Berikut informasinya. Ekowisata Indonesia yang pertama adalah Pulau Kakaban. Pulau Kakaban mempunyai luas 774,2 hektar yang terletak di Kepulauan Derawan, Kecamatan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pulau Kakaban menarik perhatian wisatawan mancanegara dengan beberapa keunikannya, salah satunya adanya danau di pulau tersebut yaitu Danau Kakaban. Danau tersebut terisi oleh campuran air hujan dan rembesan air laut dari pori-pori tanah yang membuat suatu habitat yang berbeda dari danau lain di dunia. Danau Kakaban merupakan air laut yang terperangkap di Pulau Kakaban, ditambah dengan air dari dalam tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu. Dengan demikian, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang memiliki danau di tengahnya. Pulau Kakaban dinominasikan sebagai sebuah kawasan warisan dunia. Bagi Anda penyuka wisata bahari, kawasan ini memiliki populasi dan keragaman ubur-ubur yang paling banyak di dunia, yaitu 4 spesies unik ubur-ubur yang tidak menyengat. Pulau ini dikelilingi tebing tinggi, di mana sebelah barat luar tebing terhampar dataran rendah dengan lebar sekitar 50 meter yang terdiri dari batu karang. Beberapa bagian daratan karang masih tertutup air laut yang dangkal sekitar 30 cm, di mana terdapat segerombolan ikan kecil berwarna hijau cerah mengelilingi karang. Berikutnya adalah Desa Panglipuran. Terletak di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dengan ketinggian 500 hingga 600 meter di atas permukaan laut, yang berjarak sekitar 5 km arah utara dari kota Bangli dan 45 km dari kota Denpasar. Luas Desa Panglipuran adalah 112 hektar, di mana 9 hektar digunakan sebagai pemukiman warga dan sisanya merupakan hutan dan tanah tegalan atau ladang. Seni budaya dan cenderamata berkembang pesat di desa terpencil ini. Desa tradisional Panglipuran memiliki potensi budaya yang hingga kini masih dilestarikan dalam bentuk rumah adat tradisional dengan ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan desa lain yang ada di Bali. Lebih dari 50% dari total lahan desa ini adalah hutan bambu yang mengelilingi hampir seluruh wilayah desa. Kelestarian hutan bambu tetap terjaga karena memberikan penghidupan sekaligus perlindungan untuk masyarakatnya. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi yang terjadi di kawasan Bali lainnya, khususnya kawasan Bali Selatan yang syarat akan modernisasi yang berasal dari pengembangan sektor pariwisata. Selanjutnya adalah Kampung Sampiren, Jawa Barat. Sesuai dengan namanya, yaitu kampung, maka Resor Kampung Sampiren yang mulai beroperasi sejak Januari 1999 ini bermaksud menampilkan nuansa kampung, tepatnya Kampung Sunda Parahyangan. Dikemukakan bahwa selama ini ada 3 jenis kebudayaan Sunda yang dikenal masyarakat, yaitu Sunda Baduy yang hidup di daerah Banten, Sunda Parahyangan yang ada di kawasan Bandung ke arah timur seperti daerah Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, serta kebudayaan Sunda Pesisir yang hidup di daerah pantai utara Jawa seperti Cirebon, Indramayu, dan Karawang. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok dari ketiga jenis kebudayaan tersebut termasuk bentuk rumahnya. Semua rumah Sunda sebagian besar dibuat dari bahan bambu dan kayu, berbentuk rumah panggung dengan ketinggian 80 cm di atas tanah, memiliki teras depan, dan biasanya juga dilengkapi dengan kolam yang berisi ikan nila, mas, atau gurame. Nuansa Sunda Parahyangan juga coba ditampilkan Kampung Sampiren lewat penggunaan obor untuk menerangi area kampung yang luas totalnya sekitar 4 hektar.
Selain itu, karena Kampung Sambiran berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, sehingga pengunjung tidak membutuhkan pendingin udara, karena udara di sekitar kampung sudah sejuk meskipun pada siang hari. Letak Kampung Sambiran yang berada di tengah desa Sukakarya yang masih alami semakin mempermudah pembentukan konsep kampung. Jawa Timur Park atau Jatim Park adalah sebuah tempat rekreasi dan taman belajar yang terdapat di Kota Batu, Jawa Timur. Objek wisata ini berada di sekitar 20 km barat Kota Malang dan kini menjadi salah satu ikon wisata Jawa Timur. Jatim Park One ialah objek wisata yang memadukan konsep pendidikan dan pariwisata dalam satu tempat terpadu. Dengan lokasinya yang terletak di Jalan Kartika nomor 2 Batu yang terhitung sebagai lereng timur Gunung Panderman dengan luas ruang mencapai 11 hektar serta posisinya di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut, membuat tempat wisata ini menjadi lebih menyegarkan. Sebagai bentuk dukungan program pendidikan, Jatim Park 1 dilengkapi wahana galeri belajar yang diberi nama Science Stadium. Bangunan ini mampu menampung sekitar 300 orang. Perlengkapan fasilitas ilmu terapan baik yang terdapat di indoor maupun outdoor didukung oleh beberapa lembaga pemerintah. Objek wisata ini juga memiliki 36 wahana, di antaranya kolam renang raksasa dengan latar belakang patung Ken Dedes, Ken Arok dan Empu Gandring, spinning coaster, serta drop zone. Wahana pendidikan yang menjadi pusat perhatian di antaranya adalah volcano dan galeri Nusantara yang juga terdapat tanaman agro, diorama binatang langka, dan miniatur candi-candi. Demikian pemirsa beberapa ekowisata yang ada di Indonesia.